Bis double decker di depanku ini bakal sangat revolusioner dan merubah bis-bis di jalur penyeberangan Pulau Jawa, Bali ke depannya. Bis ini kemungkinan besar akan jadi bis double decker pertama yang akan melewati penyeberangan Gilimanuk Ketapang secara reguler. Langsung aja kita ngobrol dengan Leklang dari Laksana untuk membahas bis double decker satu ini, sambil kita ikuti acara serah terima unit ini dengan entrance. Let's go! Ini dia Laksana Legacy SR3 Neo Double Decker dengan edisi spesial tinggi 4 meter. Khusus buat Mas Timo tanya lain mesinnya. Asik. Nadem. Nadem ya. Ganteng. Oke, wah ini ada yang nekan buzzer di belakang. Oh, yang ini ya, manggil ya, apa? Manggil kru. Manggil kru. Oke, ternyata ada fungsi ya. Hah? Selama ini tak kira nggak ada loh ngecat atas itu. Itu tergantung PU cuma. Ya, tergantung permintaan mau diaktifkan apa enggak. Oh, nek iya ono ya berarti. Ya. Oke. Kan di louver AC-nya Laksana itu kan ada ya, pencatan itu toh. Nah, itu bisa difungsikan untuk manggil kru. Ada yang berfungsi, ada yang nggak, tergantung permintaan karena PU. kan pastinya kan ada tambahan biayanya. Oke, gitu. siap. Oke, kita mulai dari ini yo. Ini berarti berfungsi sebagai smoking room juga. Ini berfungsi sebagai smoking room dan tempat istirahat kru. Jadi ini tempat istirahat kru. Di sini juga buat krunya semua, ya kan. Tapi kalau penumpang mau merokok, menurut si konseptor bisa di sini. Gitu. Oke. Dan itu aksesnya kru untuk menuju ke ruang penumpang. Ke kabin penumpang ya. Nah cuma M-Trans itu kan kru nggak boleh merokok, ada aturannya loh. Berarti apakah ini nanti disekat lagi? Belum tahu. Orain? Enggak ya, emang kayak gini. By speknya begini. Soalnya M-Trans tahu kok ada aturan itu. Nah, nggak tahu kalau yang unit ini ada pengecualian gitu kan. Karena emang spesifikasinya ketika pembuatannya ya seperti ini. Dan ini rencananya jadi smoking room, tapi nggak tahu nanti pas jalan ya. Ya. Pas jalan kita nggak tahu. Ini jembar ya, gede ya. Jembar banget. Ini buat sarkahuyan loh ya. Itu dapat 4 gitu, lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sopir cadangan bisa tidur, kernetnya atau pramugarinya juga bisa tidur di sini nih. Ya, kalau nggak jadi smoking room ya. Ya. Dan ini kayaknya untuk kabin pengemudinya lebih rendah ya, karena ya tinggi 4 meter itu ya. Kalau secara ketinggian kabin pengemudi kurang lebih sama dengan double decker 415. Ya, kurang lebih semua sama. Ya memang akhirnya area kabin atas itu yang lebih direndahkan lagi. Oke, siap. Kita jalan apa? Belakang? Yo, main lihat dulu nggak? Ini ada. Oh iya loh. Oh, mirror cam. Oke. Kalau 360-nya ada di sini. Ada di sini yo. Oke. Ini bisa dirubah-rubah modenya. Tuh. Oke. Itu ada DMS juga, driving monitoring system. Yang pengemudi mengantuk. Ya. Ya? Pengemudi merokok. Pengemudi merokok. Pengemudi menelpon selingkuhannya. Waduh. Geser mana? Masih Geser mau? belakang yo. Oke. Suspensinya tak naik sih ya. Apa nih? Suspensi tak naik sih. Siap. Oke, sekarang kita bakal masuk untuk melihat bagian dalam bisnya kayak gimana teman-teman. Nungguin Leklang dulu. Oh, ini suspensinya lagi ditinggikan nih. Dan ini dengan tinggi 4 meter wes pasti aman masuk kapal Bali yo. Semestinya aman baik, ya. Rata-rata 4 meter. Bali maupun Sumatera. Kencingnya berdiri ya, Mbak? Hah? Tidak ada. Oke, kita tinggi 4 meter, kondisi suspensi paling atas. Dibikin standar. Jadi posisi normal jalan itu perhitungannya adalah 4 meter dari ground clearance sampai ke atap. Berarti kan kalau turun lagi berarti dia masih bisa turun, katanya rata-rata itu turunnya suspensi itu naik turunnya sekitar 7 cm. Tapi kalau masuk kapal biasa nggak bisa sih, tetap mesti paling tinggi kena ini toh. Ya, ketika nyebrang ramdor kan pastinya kan akan dinaikkan dulu. Nanti kalau sudah mapan biasanya dia akan diturunkan lagi. Biasanya begitu. Mestinya krunya lebih pinter lah nanti ngaturnya ya. Ya wis, kita coba masuk ya. Oke, masuk Mas Timo. Mas Timo mau yang mana? Dulu. Oke.
kita ke bagian bawah dulu. Mau yang depan apa yang mau belakang? Belakang lah boleh. Nah, ini spek bangkunya bangku M-Trans sih. Ya, ini modelnya seperti ini, pakai bangku rimba kencana electrical. Ini kabin private Cabin, tapi yang duduk di belakang sini bisa ngintip depannya, jadi nggak private aman. Kalau terlalu rahasia nanti wah gawat, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalian inginkan. Justru kalian inginkan yo. Pasti pikirannya wah naik M-Trans juga sih begitu nanti kita kan berarti sudah dirancang gitu. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan gitu. Nah, dalamnya kayak room karaoke gitu ya. Iya kan. Di belakang ini ada mini pantry ya, mini pantry. Jadi ini semestinya ada apa tuh namanya? Coffee makernya. Iya, dispenser. Ada ketelnya. Tapi di atas nanti juga ada. Kalau kemarin sih kepasangnya ketel. Oke. Oh, udah ada. Sedang diuculi. Iya, memang dilepas, nggak mungkin lah ditinggal di sini. Diambil orang ya? Diambil orang. Ini modelnya kayak kereta bisnis kelas kali ya, Mas Timo ya? Sleeper yang di luar negeri. Modelnya kan ada lorongnya di pinggir gini. Pinggir. Nah, ini juga bisa ditutup. Nah, ini kalau di Jepang apa di mana orang bosan di dalam nih duduk-duduknya di luar. Ada bangku kecil-kecilan ngono. Iya. Jepang apa di Thailand ngono. Enak ya berarti ya. Mestinya kalau udah jalan keren ini mesti. Tapi ini secara tinggi berkurang sedikit kayaknya. Ya pasti berkurang karena kan gimana kita turun kurang lebih 15 cm kan harus dimaksimalkan ya. Pengaturannya harus dioptimalkan ya kan. Oke. Termasuk ini kebetulan di belakangnya Mas Timo itu ada desainer interiornya Laksana itu baru datang orangnya. Mengo. Nah, halo Mas. Oh iya. Nah, ini desainer interiornya Laksana ini yang mendesain interiornya bis ini. Oke. Saya cuma bantu. Kayak lang. Bagus ya? Bagus Mas. Ini revolusioner Mas. Oh, tapi kayaknya nggak ada TV ya? Hah? Nggak ada TV ya? TV-nya di sini. Oh, TV-nya di ini. Di armrest. TV-nya di dalam sini. Tapi nanti yang jadi ini kalau kasih TV, kasih server karaoke harum ya. Jadi ya. Ada speaker. Oh, di sini tetap dapat loverasi ya? Ada. Jadi orang tetap gini. Nggak pengep di sini. Ya, di samping itu kan ya namanya orang Indonesia itu kan kadang kan kalau naik bis pengennya naik bis ber-AC, tapi kalau udah di dalam nanti AC-nya pada ditutupin. Udaranya AC harus lari kemana, makanya tetap ada pembuangannya. Oke, omongannya ya di sini. Sekalian mendinginkan gangway-nya juga. Ya. Yuk kita naik yuk Mas Timo yuk. Ayo, siap. Nah, ini kalau aku berdiri di sini ini ya udah kakinya mesti melebar. Tinggi piro? Aku 180. 180. Aku 168. Nyaris lah. Nyaris kena. Nah, kira-kira berarti ini kan di angka sekitar 170 ya. Ya. Oke. Nah, ini yang anti mainstream ini tangganya kayak naik tangganya Airbus. Dan kayaknya ini tangga tengah pertama ya? Sepertinya begitu ya. Kayaknya ya. Sepertinya begitu tangga tengah pertama. Sama ini kan ya diaplikasikan bis. Sama ini kan selalu di kiri biasanya. Entah kiri depan, kiri depan atau kiri belakang. Dan ini toiletnya nih kayak gini nih. Tuh. Dan ini spesifikasinya M-Trans ya? Iya, ya. Ada klosetnya. Nggak ada kloset, pakai nyawrin dan itu kayak kereta api itu. Penting bisa lihat jalanan. Depan sini 21 dan lebih jumbo. Ya. Sebetulnya kalau seatnya dengan yang di belakangnya ini yang satu-satu itu ukurannya bangku sama, bedanya ini kan armrestnya gede-gede semua. Nah kalau yang belakangnya ini armrestnya hanya di sisi gangway. Betul. Dan yang belakangnya juga nggak ada armrest tengah ya. Dan ini pakai materialnya M-Trans nih. Kasnya. Yang ini sama yang belakang yang jaring-jaring itu yang mesh. Oke, terus kalau kita duduk di sini nih. Nah,
kakinya tetap nggak kena dashboard. 180 nggak kena. Apalagi aku yang 168. Loh, jembar gitu kan. Oh, enak. Sepatunya juga bisa disimpan di sini. Terus di sini juga sama kayak di bawah sih. Ada tabletnya. Khusus yang depan ya. Khusus yang depan. 21 tok ini. Oh, ini kayaknya sama pihaknya Masih di itu. Kunci dulu ya. Demi Ini keamanan. Oh ya. Ya masih dikunci ya. Kunci. Apa-apa lah aman. Kalau pas ada Tito itu bisa dibuka. Ya standar lagi lah. Soalnya ini weekend. Seperti bis umumnya. Kalau weekend biasanya memang ada yang diamankan. Takutnya ada kerusakan Ya, atau apa kita nggak tahu. ya namanya pengunjungnya ribuan kalau di Gias. Dan di deck 2 ini piro kapasitas? Di deck 2 ini depan ini tempat kita sekarang berada, ini seat 21 ada 3 biji, kemudian di belakangnya yang 11 itu ada 4. Kemudian 22 itu totalnya 24 seat. 24 seat eksekutif 22. Berarti di atas ini ada 31 ya? 31 plus Oke. bawah tadi 35. 35 Jalan Jakarta Bali. Double decker di sisi 35 itu di sisi 35. dah istimewa banget. Iya, ya kan? makanya. Tapi jangan salah Mas Timo, mungkin ini bisnya di atas ini 31. Ini kalau kondisi darurat bisa saja memuat 62 orang. Dengan syarat aku duduk di sini, kamu duduk di situ. Kayak aku gini. Nah, iya. Ini kan rata nih double decker Bener kayak juga. gini semua. Bisnya cuma 4 meter dikurangi dari standarnya. Jadi saya nggak cuma menunduk tapi harus membungkuk. Kalau yang tinggi bersihnya semeter aman sih. Semeter. Aku 168. Kepalaku mentok. Jadi ini kurang lebih ya Iya, 165 mungkin ya. ya kurang lebih. Bisa 165. Aku 168 tuh nggak bisa tegak banget gitu. Itu aja Mas Timo posisinya di sini loh ya, di pinggir. Apalagi di sini. Apalagi tengah nih. Oke, Tengah iya, ini kan lebih lebih turun lagi. Ada Betul. turun kalau sekitar 1 sentian lah. Nah ini nih bahan kasa entrance yang sandwich mesh. Oh ini nyaman banget asli. Empuk. Jadi tak telepon aja. Ada yang nyalain audio sih. Mati akhirnya. Soalnya meskipun tadi kita tutup mesti ada yang usil gitu. Pengunjung itu Pencet-pencet. main asal pencet, nggak tahu fungsinya, nggak dikembaliin. Nah, ini bagian belakang kayak gini Mas Timo. Ini mesin AC. Berarti. Ini inlet untuk AC yang bagian atas. Jadi sirkulasi AC-nya di sini. Oke. Umumnya double decker. Ini ada ornamen barong khas Bali. Kasa entrance. Dan ini nggak mentok ya belakang ya? Nggak mentok. Masih menjamin kenyamanan. Ya, Jadi ini ukuran sandarin mentok juga masih oke belakang. Masih banget. nyaman. Oh. Nah, Oh. dan yang paling belakang enak nih, bisa naruh tas. Bisa naruh barang. Luas Bisa banget. naruh barang. Dan tapi ya meskipun orang setinggi saya mungkin 170 apa sih sudah posisinya kayak saya, tapi kan yang utama naik bis ini dijamin kenyamanannya dengan duduk nyaman seperti Betul. ini. Orang juga nggak berdiri-berdiri terus juga. Iya, kan mestinya naik bus kan nggak mau jalan-jalan ya toh? Iya. Apalagi bis akap. Benar ya, paling jalan ya sekali-sekali toh. Ya, Jangan. sekali naik masuk, kalau misal butuh ke toilet atau nanti Baru pas habis turun. makan ya kan, atau sampai tujuan. Kompartemen Ya, atasnya. ini memang harus kita ukur ulang lagi, kita setting ulang supaya ketika duduk bersandar standar gini Masih nggak mentok. Masih aman. Masih dapat satu tangan ya. Aman. dapat. Dan ini sandaran tangannya jadi nyaman banget karena posisi lantainya lebih tinggi. Oh iya, Ya. biasanya kan agak Nyandarnya atas ini, dikit biasanya ya. nyandarnya ini enak dan banget. ini jadi pas jadi armrest. Sandaran tangan. Tuh. Depan lagi yuk, Yuk kita turun lagi. turun lagi. Permisi Pak. Sana nih. Oh boleh, silakan. Om Laksana. Oh Om Laksana. Yang sering. Leklang. Iya. Namanya. Boleh foto? Boleh. Silakan. Boleh. Maaf tangan kiri. Om Laksana. Ambil duduk ya lah ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Om Lang Dicek ya, lupa dulu. saya. Iya. Saya sering. Mas Didit udah. Didit Jananto. Oh belum.
Tadi ketemu Pak Sani tadi itu. Di bawah. Oh, Pak Sani ada yang Ada. ngisar? Ada. Orang IPOMnya ada semua. Belum lihat aku. Orang Ipomnya ada. Oke. Halo bosku. Sehat. Kapan kau Probolinggo? Tadi pagi baru sampai. Naik Green Captain. Aku nyobain Green Captain dulu. Oke. Aku tak coba itu. Iya. Yang sini dulu. Gitu. Saya juga salah satu ini mengikuti videonya Timo Mas wis Timo, ya. Koko Terima Timo. kasih. Yang sering pulang pasti turunnya di exit tol Sidoarjo. Sidoarjo, bener. Halo. Halo, Mbak. Apa kabar? Konten sih iki. Oh iya. Aduh, siap. Oke, Lelang. Siap. Gimana perasaan Laksana diberi kepercayaan bikin bis revolusioner? Kok menurutku revolusioner loh. Kalau orang kayak nggak kepikir bikin double decker reguler jalan Jakarta Bali. Karena sama ini kebentur sama kapal ya. Iya. Dan ternyata tiba-tiba Laksana sama M-Trans kolaborasi bikin produk yang memungkinkan hal itu gitu loh. Ya intinya Laksana itu seperti slogannya yang diterapkan dari beberapa tahun terakhir itu ya. Kita kan infinite innovation, artinya kan inovasi tiada henti. Ya. Jadi kita siap berinovasi bareng dengan customer base gitu kan, untuk menciptakan unit-unit yang unik tapi juga fungsional. Betul. Gitu. Jadi kan kita kebetulan di tahun ini nggak cuman ini aja yang kalau ini kan kelihatan revolusioner karena dia double decker. Betul. Ya kan, mestinya kalau Mas Timo dan teman-teman semua memperhatikan, kita juga ada sleeper yang posisinya masuknya dari tengah. Ya di atasnya kru ada itu tempat duduknya. inovasi pertama tahun ini kayaknya ya. Ya, itu kita prototyping itu Rimba Raya ya? Rimba Raya. Rimba benar. Raya pertama Ada kali. Rimba Raya, kemudian ada New Surabaya Indah. Kemudian di Sulawesi juga ada yang mengaplikasikannya ya kan, dan ini mulai banyak yang berminat dengan tipe Produk seperti itu. itu ya kan. Jauh-jauh sebelumnya mungkin nggak pernah juga ada yang terpikirkan out of the box di Indonesia bikin sleeper bus ya kan. Atau ya yang buatan karoseri lo ya. Yo. Gitu. Kalau ide-ide pasti ada, cuman kan yang resmi dibuat oleh karoseri, ada perizinannya, ada SUT-nya, ada rancang bangunnya. Yang pertama kali berani juga Laksana. Gitu. Kemudian di tahun ini kita selain sleeper yang tadi kita sebutkan, itu di sana juga ada kan di dalam. Putra Pelangi yo. Kita juga ada. Oh iya. Kita juga ada yang namanya kita bikin XXHD. Jadi kita juga siap ketika kita dulu berdiskusi dengan konseptornya M-Trans ini, kita rancang dari lama, keinginannya 4 meter seperti apa, kita diskusi banyak. Ya pastinya kayak gini ya pasti ada pro kontranya juga. Seperti mungkin teman-teman lihat, wah ini nggak masuk akal gitu, tapi kan akhirnya kan wah Sempit atau apa, tapi tetap enggak. Tapi wah edan gitu. Bisa juga loh. Dan nyaman loh. Iya makanya. Berarti selama customer punya keinginan apa, selama hitungannya masuk, safety masuk, pasti dijadikan Pasti sama bisa. Laksana. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Nah, dan ketentuannya berlaku apa? Ya tanyakan sama kita. Iya. Dan ini bakal jadi produknya Laksana atau eksklusif buat M-Trans? Jujur kita masih bilang ini adalah custom, ya kan? Oke. Kita masih bilang ini adalah custom. Tapi memang jika nanti ada permintaan double decker 4 meter dengan konsep seperti apa, mungkin bisa saja kita buatkan juga. Tapi untuk defaultnya kita tetap bikin double decker SR3 dengan ketinggian default 4,15. 15 default ya. Ya. Tapi kalau ada keinginan ya bisa dibicarakan. Bisa. Oh ya, satu hal lagi. Ini selendangnya baru ya? Ini selendangnya permintaan juga. Permintaan juga. Ini unit ini full custom luar dalam. Oke. Baik dari ukuran, dari ornamen, bahkan detail-detail bumper itu pun juga custom Custom. Interiornya pun full custom. Oke, siap. Dan ini kita mau handover nih bentar. Pak handover Budi itu ada Pak Budi. sudah tiba di sini. Sama Mas Janji Joni. Terima kasih. Selamat sore. Gimana? Waduh, tetap ada kata-kata yo. Gimana setelah bergabung M-Trans? Wah, exciting banget mas. Kayak kita
nggak pernah nyangka kasih berkat luar biasa itu waktu kesempatan bisa kumpul di sini. Wah. Ketemu jenengan juga. Aduh. Siapa lagu? Duluan sampean gitu. Tapi keren, terima kasih. Keren. Keren. Terus PMC Korwil Malang. Mantap. Dan Bakung di Suai. Bose. Selalu support, pokoknya janji Joni tetap bukan sekedar perjalanan, lancar selamat, penuh berkah. Oke, sekarang jalan Karangkates Denpasar yuk? Betul Mas, benar ya? sementara ini jadwal. Siap, jam berapa keberangkatan? Dari Denpasar jam 4 sore, kemudian dari Karangkates kita jam 2. Berarti Malang jam 4 yuk? Jam 4 sore. Kira-kira dari kantor ya? Siap, yang mau ikutan boleh ngincer jadwal. Siap, menikmati, pastinya bukan sekedar perjalanan. Siap, nembak-nembak jadwal ikuti IG-nya Mas Janji Oh iya, Joni. pasti, story akan aktif dari timur barat, timur barat. Jadi kelihatan nembak kapan berangkatnya ngono ya? Siap, oke, sukses Mas. Atur nuhun. Oke. Dan sore hari ini kita akan melakukan suatu hal yang sangat istimewa sekali. Kalau biasanya kita kumpulnya ada di dalam hall 11, kali ini kita ada di outdoornya, di selasar hall 11 ya. Jadi kita bisa merasakan anginnya BSD ini kayak begini ya. Oke, dan sekarang kita sedang berada di depan Legacy SR3 Neo Double Decker Ultimate ya. Dan sore hari ini kita akan melakukan seremoni handover, simbolis penyerahan kunci ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Stefan Arman selaku Technical Director PT Laksana Bus Manufaktur. Selamat sore Bapak. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Budi Susilo selaku Direktur M-Trans, Member of Bagong DKK Makmur. Selamat sore Bapak, sudah hadir. Dan juga seluruh teman-teman dari Bagong Mania. Mana suaranya? Untuk itu kami langsung undang saja Bapak Stefan Arman selaku Technical Director PT Laksana Manufaktur. Dan juga kami undang Bapak Budi Susilo selaku Direktur M-Trans, Member of Bagong DKK Makmur. Yang kenceng ya ini ya, bapak-bapak di sini jangan bikin malu loh ya. Oke, 1, 2, 3, Bagong Mania. Oke, sekali lagi dong, Bagong Mania. Boleh berikan tepuk tangan, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat, terima kasih sekali.